OSS. Semoga Bapak Ibu dalam kondisi sehat walafiat. Untuk saat ini saya akan membahas atau memberikan tutorial, tapi lebih tepatnya adalah membagi pengalaman pengalaman dalam pengasuhan izin agar Bapak Ibu bisa mengikuti proses perizinan. Dalam hal ini Bapak Ibu pertama harus masukkan akun dan password, kemudian harus sudah mengisi data isian, ikuti video saya sebelumnya kalau Bapak Ibu belum paham, dan kemudian harus sudah sampai ke proses ini. Nah, di proses gambar seperti ini, setelah ini Bapak Ibu baru bisa mengetahui bahwa nanti prosesnya itu berjalan lebih bagus lah daripada yang izin OSS sebelumnya, di mana di sini ada beberapa kemudahan jika dibandingkan dengan proses perizinan di OSS versi 1.1, di mana saat ini saya mengajukan proses ya, jadi saya berbagi pengalaman untuk permohonan perizinan OSS RBA, di mana bidang usahanya adalah industri roti manis skala mikro, dan setelah kami masukkan datanya termasuk usaha skala mikro ini tingkat resikonya adalah resiko yang rendah ya. Jadi setelah ini kemudian Bapak ini kemudian tampillah di sini ada banyak kemudahan, di mana kita banyak tinggal centang saja di sininya. Jadi sebelumnya Bapak Ibu para pengusaha mohon membaca ini dulu, jadi jangan langsung centang aja, jadi dibaca jadi harus menyatakan ini kemudian diklik ya, kemudian diklik ya, jadi KL3 ini klik, kemudian harus kesediaan menu kewajiban. Jadi di samping ada kemudahan, Bapak Ibu nanti juga ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Jadi kemudahannya adalah di proses ini yang saya pahami adalah bahwa perizinan itu bisa diterbitkan dulu sebelum adanya pembinaan atau ya, jadi izin diberikan dulu kemudian baru dibina. Beda dengan yang perizinan sebelumnya, setelah dibina kemudian Bapak Ibu baru dapat izin. Di sini karena resikonya rendah, dianggap resiko rendah, jadi izin untuk jaminan produk halal itu bisa diberikan termasuk SNI sebelum dilakukan pembinaan. Ya, ini. Jadi di sini harus menjaga keselamatan, keamanan, kesehatan, pelestarian fungsi lingkungan ya. Ini harus dibaca. Jadi Bapak Ibu harus melakukan pembuatan laporan juga, kemudian di sini mengenai sertifikat SNI. Jadi ketika Bapak Ibu mengajukan permohonan dan masukkan KPLI dengan KPLI tertentu, berarti dari sistem OS ini sudah bisa mendeteksi industri atau kegiatan Bapak Ibu ini masuk kategori risiko rendah, menengah, atau ringan. Nah, kebetulan di sini adalah industri ringan. Ya, jadi di sini Bapak Ibu juga harus memenuhi persyaratan. Jadi standar nasional Indonesia pengenalan SNI ini langsung dicantumkan di sini. Jadi setelah ini dicentang, selanjutnya, nah karena ini ada, Bapak Ibu bisa melihat bahwa di sini SNI sudah ada ketentuan-ketentuannya, kemudian ini dicentang, persyaratannya ini sudah masuk ke produk Bapak Ibu yang akan diajukan, yang akan diproduksi. Jadi ini industri roti ya. Di sini jelas setelah kategori masuk ini, jadi secara sistem ini harus ada tentuan ini. Bahan pangan, gula, lemak digunakan kering tidak berbau ya. Kemudian menggunakan lagi sumber yang bersih, menggunakan air sesuai ketentuan yang berlaku. Kalau Bapak Ibu menggunakan air sumber yang kotor, jelas akan melanggar. Kemudian kebersihan peralatan ya, ini harus juga jadi secara otomatis data-data ini sudah ada dalam SNI dan muncul di sini. Bapak Ibu tinggal cetak. Ya. Kemudian di sini nanti Bapak Ibu juga harus mengikuti pembinaan. Ya. Terus kemudian ini sampai mengikuti proses sertifikat halal. Jadi proses jadi sertifikat halal mengikuti pendampingan proses ya ini. Jadi Bapak Ibu belum melakukan pemenuhan sertifikat halal, tapi nanti Bapak Ibu tetap harus mengikuti ya. Jadi harus mengikuti, tapi sudah diberikan izin terlebih dahulu, termasuk di dalam hal ini untuk tata ruang. Nah, karena ini skala industrinya mikro dan
resikonya rendah, kemudian kemungkinan untuk tidak sesuai dengan tata ruang adalah kecil, jadi langsung diberikan aja Bapak Ibu, tinggal nyentang di sini. Tapi kenyataannya nanti kalau untuk industri besar ya dengan risiko tinggi, nggak mungkin semudah ketika kita ngajukan untuk permohonan skala industri mikro seperti ini. Tinggal centang saja ya di sini, jadi dianggap sudah sesuai. Kemudian harus membuat surat pernyataan SPPL, ini Bapak Ibu harus baca dulu ketentuan-ketentuan ini, kemudian Bapak Ibu bisa mencentang di sini ya, klik di sini ya. Nah, ya kemudian dilanjut. Ini sudah muncul draft Bapak Ibu. Jadi setelah itu tadi centang, kemudian muncul draft untuk penerbitan perizinan berusaha. Ini muncul draftnya. Nah, kemudian kita klik lanjut. Nah, ini muncul namanya izin. Di sini karena skala UMK dengan risiko rendah, ya, dengan risiko rendah, maka Bapak Ibu bisa langsung mendapatkan NIB ya, jadi NIB. Kemudian NIB ini juga berfungsi sebagai perizinan usaha. Samping itu juga berfungsi sebagai persetujuan penggunaan tanda standar nasional Indonesia atau SNI, dan juga berfungsi sebagai sertifikat jaminan produk halal ya. Nah, kalau ini dulu harus mengajukan izin lebih dahulu dan dibina kemudian keluar izinnya, tapi ini langsung Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu para pengusaha bisa langsung mendapatkan izin. Inilah kemudahan yang diberikan oleh dalam proses pengurusan izin OSSRDA ya, berbasis risiko ya. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa izin untuk industri roti dengan KPLI 16710 dengan tingkat risiko yang rendah, ini di sini langsung diberikan persetujuan dengan nomor yang tertera di sebelah kanannya ini. Jadi ada nomor SNI, kemudian ada sertifikat jaminan produk halal ya. Inilah kemudahan yang pada saat sebelumnya tidak diberikan. Jadi kalau dulu itu harus ngurus dulu, dibina, kemudian baru diberikan sertifikat, tapi ini langsung muncul SNI-nya dan sertifikat halalnya. Ada sertifikat halal ini. Jadi di sini jauh lebih mudah proses OSS dengan melalui OSSRPA daripada proses sebelumnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.